Waduh, ini bakso apa sop iga sih? Banyak banget potongan daging iganya. Pancinya saja bisa menampung sampai 50 kilogram daging. Dalam sehari, warung bakso di Watu Kencana Bandung ini bisa menghabiskan sampai 100 kilo iga loh. Mantap betul. Memang sih, yang namanya bakso di Indonesia sudah jamak dianggap kudapan nasional. Bisa disantap kapan saja, mau siang, sore, malam, bahkan pagi hari. Apalagi kalau sedang musim hujan, dijamin nikmat. Tak susah untuk menemukan hidangan berkuah hangat dan olahan daging yang berbentuk bulat seperti bola ini. Tapi kira-kira ada yang tahu nggak apa bedanya bakso Malang dengan bakso Solo alias bakso Wonogiri? Ya kalau bakso biasa kan bakso aja ya, kalau bakso Malang kan ada bakso, ada somai, ada tahu juga ya kan, ada yang apa sih itu namanya? Itu lagi. Ya, bari bakso gitu dah. Kalau dari kuahnya, Bu? Kuahnya lebih enakan bakso Malang sih. Saya suka ya. Oh, bedanya kalau bakso Malang itu kan banyak variasi baksonya ya. Sedangkan kalau bakso biasa itu kan cuma bakso urat sama bakso telur aja gitu. Dan dia tuh nggak pakai mie. Secara umum, bakso Malang adalah hidangan bakso khas dari kota Malang yang terkenal dengan variasi isiannya yang lengkap. Antara lain bakso rebus dan bakso goreng, aneka tahu, siomay, dan juga pangsit goreng. Ada pula penjual yang menambahkan varian mie dan lontong sebagai karbohidratnya. Kuah kaldunya terkenal gurih dan tampak sedikit keruh karena direbus dengan jeroan dan tulang sapi. Sedangkan bakso Solo atau Wonogiri adalah bakso yang umum kita temukan di berbagai penjuru tanah air. Isiannya mulai dari bakso kecil, bakso besar, mie kuning, bihun, dan sawi hijau. Kuahnya cenderung bening karena dimasak dengan campuran kaldu sapi, bukan jeroan dan tulang seperti bakso Malang. Namun bakso Solo kini sudah mengalami banyak modifikasi. Dari bentuknya yang dibuat tak hanya bulat, ukurannya yang dibuat jumbo hingga sebesar kepala, sampai beragam isian yang tak biasa mengikuti selera pasar kekinian. Tim Secret Story pun mendatangi sebuah warung bakso Malang di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Di sini dalam satu porsi bakso Malang isiannya cukup komplit, yakni siomay, bakso ikan, bakso daging, tahu putih, dan tahu goreng. Tak lupa beragam gorengan khas bakso Malang. Dan ini gorengannya nih apa? Pangsit sama apa tuh Mas yang paling ujung? Oh, gorengannya itu ada somai goreng, kekian goreng atau goreng panjang, sama bakso goreng. Bakso Malang karena pakai gorengan, mungkin karena dari dulunya sih emang pakai gorengan, dan orang sana tuh kebanyakan suka makan gorengan, Bang. Orang Malang emang Iya, suka makan gorengan. suka makan gorengan. Masih penasaran? Kami pun mencoba ke warung bakso Malang lain untuk mencari tahu alasan mengapa bakso Malang memiliki varian yang beraneka ragam dan selalu pakai gorengan dalam penyajiannya. Karena itu ciri khasnya dari Malang, Mas. Kalau jelas emang mempengaruhi, Mas. Rasa kan lebih mantep itu tadi kan karena banyak variasinya. Ada kayak kerupuk, bakso goreng, siomay, tahu kuning, bakso urat, bakso halus. Kan banyak variasinya, Mas. Jadi untuk rasa jadi menambah cita rasa masakan itu tadi, Mas. Jika dibandingkan dengan bakso Solo atau Wonogiri yang menggunakan mie kuning atau bihun sebagai pelengkap menunya, kebanyakan bakso Malang yang kami temui tidak menggunakan kedua karbohidrat itu, malah menggunakan lontong. Karenanya, kami masih mencoba mendapatkan jawabannya dari kedai bakso Malang terakhir yang kami datangi. Kenapa nggak pakai mie kuning dan mie putih? Ternyata karena kaldu kita yang agak kuat tuh bikin lontong tuh jadi pas aja sih. Iya, awalnya pada bilang aneh juga, tapi ternyata pas dicicipin ternyata pas aja gitu. Iya.
Segala macam gorengan seperti pangsit goreng, siomay goreng, kekian goreng, ataupun bakso goreng selalu bahkan seolah wajib ada dalam semangkuk bakso Malang karena gorengan yang renyah dianggap cocok dengan gurihnya kuah bakso Malang, baik dipisah ataupun dicampur langsung. Info yang kami dapatkan dari pelanggannya sendiri, ada tim gorengan dipisah dari kuah baksonya, ada juga tim gorengan dicampur kuah bakso. Tiga kedai bakso Malang yang kami temui sepakat, alasan penggunaan gorengan dan variasi isian yang komplit lebih kepada soal selera masyarakat Malang dan cita rasa yang menyatu antara setiap isian dengan kuah kaldu yang hangat. Ini kenapa seperti itu? Karena orang Malang atau kebanyakan orang Jawa Timur itu senang sekali ketika makan mendapatkan banyak hal-hal yang berbeda. Jadi ada rasa kenyalnya bakso, kemudian ada rasa somainya, kemudian juga ada rasa crispy atau garing dari kerupuk pangsitnya gitu ya. Jadi memang sangat menarik ketika kita melihat bakso Malang itu memiliki banyak unsur yang ketika dimakan memiliki banyak partikel yang menarik. Penggunaan pangsit yang berisikan daging ayam memang menjadi ciri khas tersendiri yang tak ditemukan di bakso lain pada umumnya. Menariknya, dalam sejarah tercatat, pembuat pangsit pertama kalinya adalah seorang tabib yang awalnya membuat pangsit karena ingin menolong seseorang yang kedinginan di pinggir sungai Baihei, Provinsi Henan, Cina Tengah. Pangsit itu lalu dimasukkan ke dalam sup yang berisikan rempah dan daging kambing. Sejak saat itu, pangsit jadi hidangan populer, hanya saja pada masa itu, pangsit masih dikukus atau direbus saja. Percampuran budaya Tionghoa dengan Nusantara membuat pangsit dimodifikasi hingga muncullah pangsit goreng, lantaran saat itu Indonesia kaya akan minyak kelapa. Lalu, mengapa bakso Solo atau Wonogiri tidak memakai gorengan? Saya coba menanyakan pada salah satu pedagang bakso Solo di ibu kota. Kalau untuk isiannya itu kita kan udah menyediakan banyak variasi itu. Dari bakso kecilnya, dari bakso sedangnya, terus dari bakso yang gedenya, Urat, telur segala macam ya. segala macam lah. Kita udah belum tambah mie, terus tambah sayuran. Otomatis di mangkok itu udah penuh gitu. Jadi kita ambil efisiennya lah itu. Kita gantinya pakai kerupuk. Ya, umumnya di warung bakso Solo atau Wonogiri disediakan kaleng kerupuk sebagai pelengkap makan bakso. Ini tentu saja membuat para pedagang bakso Solo atau Wonogiri tidak perlu repot menyiapkan aneka varian isian. Mereka hanya fokus pada pembuatan baksonya saja, selain mie dan sayur mayur. Ini yang juga menarik bahwa bakso Solo itu memang lebih simple, lebih klasik. Kenapa? Karena memang biasanya berbeda dengan orang di Jawa Timur yang senang dengan tekstur berbagai macam dalam sebuah makanannya. Kalau makanan-makanan di Solo ini cenderung lebih simple, lebih sederhana dan lebih to the point. Jadi kalau orang mau makan bakso ya makan bakso aja. Pilihannya cuma bakso halus atau bakso urat. Perbedaan kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan menjadi hal mendasar mengapa semangkuk bakso Malang berbeda dengan bakso Solo atau Wonogiri. Keduanya memiliki ciri khas masing-masing yang membuat kuliner Nusantara begitu kaya dan beragam. Nah, yang menarik adalah di Jawa Tengah ini atau di Solo, kebanyakan makanan itu memang jarang yang digoreng kering. Biasanya kalau makanan-makanan yang digoreng kering ini adanya lebih banyak di Jawa Barat atau di Jawa Timur. Itu juga karena secara culture orang Jawa itu memang dari zaman dahulu kalanya sering menghindari gorengan.
Antara bakso Malang dan bakso Solo atau Wonogiri tak bisa dibandingkan mana yang lebih enak. Semuanya kembali ke selera masing-masing. Kalau kamu lebih suka yang mana?